Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dania Miftah dengan NIM 2301 Guna video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Aset dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulkarnain SSMSI. Baik, langsung aja ke soal yang pertama, mengapa penting mempelajari manajemen aset? Nah, manajemen aset ini sendiri penting dipelajari karena aset daerah merupakan kekayaan publik yang diperoleh dari uang rakyat melalui APBD. Menurut Hastings 2010, manajemen aset adalah aktivitas sistemis untuk mengoptimalkan nilai aset sepanjang siklus hidupnya guna mencapai tujuan organisasi secara efisien dan akuntabel. Dalam kerangka New Public Management, menurut Holt tahun 1991, aset pemerintah harus dikelola profesional, layaknya sektor swasta yang berorientasi pada nilai, bukan sekedar pencatatan administratif. Secara normatif, menurut PP nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah, mengamanatkan pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab. Tanpa kompetensi manajemen aset yang memadai, aparatur negara tidak mampu memenuhi amanat regulasi tersebut, yang berujung pada kebocoran keuangan daerah, rendahnya PAD, dan buruknya kualitas pelayanan publik. Maka, mempelajari manajemen aset adalah fondasi bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan good governance. Pertanyaan kedua, mengapa salah urus aset berakar dari salah kelola? Nah, fenomena salah urus aset di Indonesia bukan terjadi karena tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari kelemahan sistemik dalam proses pengelolaan. Menurut Sugiyami tahun 2013, akar masalah pengelolaan aset publik di Indonesia terletak pada lemahnya perencanaan kebutuhan, rendahnya kompetensi SDM pengelola, dan absennya sistem evaluasi kinerja aset yang terstandar. Dalam perspektif stewardship theory, aparatur negara sejatinya berperan sebagai steward atau pengemban amanah atas kekayaan publik. Namun, dalam praktiknya banyak pengelola aset yang tidak memiliki orientasi nilai tersebut. Aset rusak dibiarkan tanpa penghapusan, aset ideal tidak didayagunakan, dan data aset tidak diperbarui secara berkala. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan internal sebagaimana temuan BPK-RI yang secara konsisten menemukan permasalahan aset sebagai salah satu penyebab utama opini disclaimer dan WDP pada laporan keuangan daerah, sehingga dapat disimpulkan salah urus adalah gejala sedangkan salah kelola adalah penyakitnya. Pertanyaan terakhir, adapun 3 langkah menuju good governance aset daerah berdasarkan konsep yang telah disampaikan dalam perkuliahan. Terdapat 3 langkah strategis menuju good governance aset daerah. Yang pertama yaitu melalui ukur dengan akurat, di mana pengelolaan aset harus bertransformasi dari sekadar pencatatan administratif menuju pengukuran kinerja berbasis KPI yang terstandar. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam good governance, di mana setiap aset harus dapat dipertanggungjawabkan secara nilai, kondisi, dan tingkat pemanfaatannya secara real dan terukur. Yang kedua yaitu harus hapus yang membebani. Maksudnya, pemerintah daerah harus berani melakukan penghapusan aset rusak dan tidak produktif melalui mekanisme lelang atau pemusnahan sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2020. Keberanian ini penting karena aset mati yang dibiarkan merupakan kebocoran langsung kas daerah yang mencerminkan buruknya efisiensi pengelolaan keuangan publik. Yang ketiga yaitu kelola untuk nilai. Aset yang masih produktif harus dioptimalkan secara generator PAD melalui mekanisme sewa, pinjam pakai, atau kerjasama pemanfaatan. Pendekatan ini merupakan implementasi nyata dari prinsip value for money dalam administrasi publik modern, di mana aset negara harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal bagi masyarakat. Demikian paparan jawaban yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.